Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Dr. Safari Online. Kali ini kita akan membahas tentang masalah mutasi virus corona ya, mutasi SARS-CoV-2. Nah, ini kami angkat karena nampaknya berita mengenai mutasi virus corona ini akan menjadi dikhawatirkan ya, akan menjadi ketakutan baru. Ya, maka kita bahas ini nanti agar kita bisa menyikapinya dengan proporsional, artinya tidak menggampangkan juga tidak ketakutan ya. Nah, nanti yang akan kita bahas adalah pertama kita mulai dulu dengan apa atau yang disebut dengan mutasi itu, apa maksudnya. Kemudian kita lihat apakah virus corona ini baru kali ini saja mutasi ya, ataukah dulu sejak awal sudah mutasi ya. Nanti kita lihat datanya ya. Kemudian mengapa virus corona itu mudah bermutasi ya. Kemudian apa dampaknya ya, dampak mutasi itu apa ya. Nah, kemudian baru kita melihat memberikan sikap ya, apa yang harus dilakukan menghadapi adanya mutasi dari virus corona ini ya. Nah, kita mulai dulu dengan pembahasan mengenai apa tuh yang disebut dengan mutasi itu ya. Mutasi itu ya kalau bahasa mudahnya adalah perubahan dari materi genetik. Perubahan materi genetik baik itu DNA atau RNA dari siapa? Dari sebuah sel atau sebuah virus yang bersifat menetap, bisa diturunkan kepada sel anakan atau virus anakan ya. Jadi ada perubahan materi genetik pada sebuah sel atau sebuah virus yang sifatnya itu menetap dan bisa diturunkan atau diwariskan kepada sel anakan atau virus anakannya. Kemudian penyebabnya apa? Penyebabnya macam-macam ya. Nah, sebenarnya proses replikasi sendiri itu berisiko untuk menimbulkan terjadinya mutasi ya, terutama pada materi genetik yang RNA ya. Materi genetik itu ada dua tadi ya, ada DNA, ada RNA ya. Nah, kalau materi genetik yang RNA itu memang ditengarai lebih mudah terjadi mutasi ketika replikasi ya. Nah, kalau RNA berarti kan virus ya biasanya yang materi genetiknya. Nah, ada juga yang merupakan akibat dari sinar ultraviolet ya, radiasi misalnya kulit kita misalnya ya, sel-sel kulit kita karena radiasi kemudian terjadi mutasi ya, terus jadi penyakit kulit misalnya, atau radiasi sinar X misalnya. Masih banyak lagi penyebabnya, ini hanya menyebutkan beberapa saja ya. Nah, ini kita lihat mutasi pada virus corona ya, virus yang kedua ya, SARS-CoV-2 ya. Ya, coba kita lihat di di awal di tahun ini. Coba kita lihat di sini. Ini adalah ranking dari virus yang bermutasi yang terbanyak gitu ya. Itu yang nomor 1 di Amerika. Ini yang di sampingnya ini adalah nomor ranking di dunia ya. Nah, ini mutasinya, ini yang dulu terkenal dengan mutasi D614G itu ya. Nah, ini yang bermutasi di protein S-nya gitu ya. Nah, kapan ini terjadinya mutasi? Ditemukannya pada tanggal 24 Januari 2000 di Amerika ya. Di Kanada ya. Di Amerika itu tanggal 28 Februari 2020 ya. Jadi sudah setahun yang lalu ya, setahun lebih. Nah, mutasi ini kan ditemukannya tahun 2020 awal-awal ya. Sedangkan virus coronanya sudah ada di bulan Desember 2019. Artinya memang sudah terjadi mutasi di sejak awal gitu ya. Dan diduga memang
sebelum bermutasi itu artinya memang virus corona sudah beredar duluan gitu ya. Ya, jadi mungkin virus corona itu sudah ada, SARS-CoV-2 ini sudah ada sebelum tahun bulan Desember 2019. Nah, sejak itu coba kita lihat tanggalnya itu ya, bulannya itu ya, Januari, Februari, wah, terus banyak sekali ya. Nah, mutasinya banyak ini. Nah, ini mutasi yang dulu di awal-awal ya sudah ada ini, peringkat 1 sampai peringkat 10 di Amerika, yang di sampingnya ini adalah di dunia. Nah, kita lihat lagi mutasi pada virus corona ya, ternyata mutasinya memang banyak ya, memang tidak satu ya. Nah, ini yang kemarin diributkan itu ya, mutasi di B117 itu ya, variannya ditandai dengan B117, di kodenya begitu ya. Yang berubah ini ya, mutasinya tuh yang ini, protein S. Nah, ini yang di sini ini yang paling banyak ya. Ini paling banyak ya. Yang di 614G ini ya. Karena memang yang di 614G ini yang menyebar ke seluruh dunia ya. Dulu awal-awalnya itu ya. Nah, jadi ini mutasi pada virus corona itu memang ada ya. Dan memang sudah ada sejak awal pandemi dulu gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, sekarang mengapa virus corona itu mudah mutasi? Tadi kan sejak awal sudah ada mutasi itu ya, sekarang dilaporkan ada mutasi lagi. Dulu di tengah-tengah pandemi itu juga ada dilaporkan di Indonesia ya, di Jogja ada mutasi, Jawa Tengah ada gitu ya. Nah, sekarang mengapa virus corona itu mudah mutasi ya? Ini kita bicara secara umum dulu ya. Secara umum memang kalau virus itu kan ada dua macam ya, dua golongan ya. Virus yang materi genetiknya itu RNA, dan virus yang materi genetiknya itu adalah DNA. Nah, memang virus yang RNA itu memang lebih mudah untuk bermutasi ya, virus RNA ya, ini virus RNA lebih mudah untuk terjadinya mutasi. Kenapa? Karena kalau dia itu bereplikasi atau memperbanyak materi genetiknya ya, virus itu, kalau virus DNA itu nanti kan untuk memperbanyak diri itu kan ada namanya enzim polimerase ya, yang dipakai untuk salah satu yang dipakai untuk replikasi ya. Nah, enzim itu nanti kalau sudah terbentuk replikasi dari materi genetik, maka kalau bahasa mudahnya itu setelah terjadi replikasi itu sebenarnya tidak langsung selesai itu enggak ya, tapi ada, kalau di istilah di pabrik itu ada quality control gitu ya. Jadi nanti hasil dari replikasi itu kalau virus DNA ada mekanisme untuk mengontrolnya, sehingga kemungkinan untuk berubah banyak itu lebih minimal ya. Sedangkan di virus RNA itu tidak ada. Nah, mekanisme quality controlnya itu namanya proofreading gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nah kalau virus RNA itu juga ada dua bagian besar ya. Virus RNA dengan untai tunggal, artinya materi genetiknya cuma satu baris saja ya, untainya satu untai saja. Tapi ada juga yang virus RNA-nya itu rantai ganda ya. Nah, kalau virus yang rantainya tunggal, maka dia lebih mudah untuk terjadi mutasi ya, karena lebih sederhana ya. Kemudian virus dengan genom itu materi genetik sifat-sifat atau kode-kode genetik yang ada di materi genetik itu ukurannya berapa itu ya. Semakin banyak semakin besar ukurannya, maka semakin sulit untuk mutasi. Tapi kalau semakin kecil ukurannya, semakin mudah untuk mutasi. Nah, ini diduga ya, kalau RNA-nya runtai tunggal, kemudian ukuran genomnya itu kecil ya, sedikit, maka dia replikasinya lebih cepat. Nah,
Kalau replikasi atau penggandaan itu lebih cepat, maka risiko untuk terjadinya mutasi lebih tinggi gitu ya. Itu secara umum begini dulu ya. Tetapi kalau kita lihat di virus corona ini, di SARS-CoV-2 ini, sebenarnya virus SARS-CoV-2 ini dibandingkan dengan virus RNA yang lain, misalnya seperti influenza gitu, maka SARS-CoV-2 ini lebih jarang mutasi ya, jika dibandingkan dengan virus RNA yang lain seperti influenza ya, pembandingnya ya. Nah, kenapa? Karena ternyata walaupun tadi secara umum virus RNA itu tidak ada mekanisme proofreading ya, tadi kalau istilah saya quality controlnya itu ya, tetapi untuk virus corona ini ada kekhususan, dia mempunyai proofreading, mekanisme quality control tadi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ukuran genomnya itu walaupun kecil tapi dibandingkan dengan virus RNA yang lain tergolong besar ukuran genomnya itu. Nah, sehingga yang memudahkan itu, yang paling mendukung adalah karena virus corona ini rantainya untainya untai tunggal gitu ya. Nah, sehingga walaupun virus corona itu bisa bermutasi ya, dia memang lebih mudah bermutasi daripada sel kita misalnya ya, materi genetik kita DNA, daripada virus corona ya. Tetapi kalau walaupun dibandingkan dengan kita virus corona itu lebih mudah mutasi, tetapi kalau dibandingkan dengan virus RNA yang lain, maka sebenarnya virus corona itu lebih sulit untuk mutasi dibandingkan dengan virus RNA yang lain. Contohnya tadi adalah influenza itu. Dengan virus yang lain ya, itu lebih, kalau virus yang lain lebih mudah bermutasi itu ya. Jadi walaupun virus corona bisa mutasi, tapi ternyata tidak sehebat mutasinya virus yang lain itu ya. Virus RNA yang lain jauh lebih mudah bermutasi daripada virus corona ini. Tapi memang memang seperti itulah sifat virus ya. Sifat virus itu setiap kali satu siklus itu kemungkinan untuk bermutasi itu kan 1 kali 10 kalau virus RNA ya, 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat minus 4 sampai pangkat minus 6 ya. Jadi kan setiap siklus ya. Nah, kalau virus DNA itu lebih sulit lagi karena dia 10 pangkat 6 minus 6 sampai 10 pangkat minus 8 ya. Jadi memang lebih mudah virus RNA itu. Terus apa dampaknya kalau memang ada mutasi gitu ya? Dampak yang pertama lebih mudah menyebar ya. Ini yang ternyata memang dampak pertama ini lebih banyak yang terjadi ya. Contohnya yang tadi D614G tadi ya, itu kan dulu ditemukan mutasi ya, kemudian menyebar ke seluruh dunia dengan cepat ya. Itu yang dulu jadi lebih mudah menyebar ya. Yang B117 ini juga begitu kan, lebih mudah menyebar ya. Kemudian nah ini dampak mutasi itu sebenarnya tidak selamanya buruk ya. Ternyata memang ada dampak mutasi itu yang menjadikan penyakitnya lebih ringan gitu ya. Walaupun tentu juga ada risiko bahwa dampak mutasi itu akan menyebabkan virusnya itu kalau menimbulkan penyakit bisa justru lebih berat ya, lebih berat. Itu dampaknya. Nah, bagaimana dengan yang B117 ini yang baru-baru ini ya? Nah, kita belum punya data lagi ya, kan baru itu. Ya, nanti kita lihat perkembangannya apakah benar B117 itu akan menimbulkan penyakit yang lebih berat atau yang lebih ringan ya, atau sama saja ya. Ya, nanti kita lihat ya perkembangannya. Nah, yang paling yang paling dikhawatirkan kemarin itu beritanya kan kalau sampai dampak mutasi itu bisa merubah efektivitas dari vaksin ya. Sebenarnya begini. Jadi vaksin itu kan merespon terhadap terhadap antigen atau protein yang ada di virus corona ya.
Nah, itu kan macam-macam sebenarnya ya. Nah, tapi yang memang yang ditarget itu adalah kebanyakan dari protein S ya, protein S. Nah, sebenarnya protein S itu besar sekali areanya ya. Nah, yang disasar lagi itu biasanya adalah protein S yang eh, apa namanya berikatan dengan pintu masuk untuk ke sebuah sel ya. Nah, itu yang disasar ya. Sebenarnya selama mutasinya tidak di situ, di protein S yang lain, itu ya tidak masalah ya. Kalau saya menggambarkan secara sederhana itu, kalau kita melihat sebuah roti ya, roti itu ada topping mesesnya begitu ya. Ya. Nah, kalau kita anggap roti itu adalah protein S dari virus corona ya misalnya, sedangkan toppingnya itu adalah bagian yang menempel langsung ke pintu masuk untuk masuk ke sel kita misalnya, maka selama yang berubah itu adalah bukan di toppingnya itu, maka nggak masalah, masih bisa dikenali oleh vaksin gitu ya. Vaksinnya masih efektif insya Allah ya. Tetapi kalau yang berubah itu di toppingnya itu ya, itu jadi masalah gitu ya. Itu hanya untuk menggambarkan saja ya. Jadi maksud saya adalah selama protein S nya itu misalnya bermutasi, dan selama mutasinya itu tidak di bagian yang kita sasar ya, yang kita sasar itu berarti yang bagian yang bisa menempel di secara langsung di pintu masuk S2 nya itu, ACE2 nya itu ya, maka insya Allah efektivitas vaksinnya tidak masalah ya. Coba aja nanti kita lihat perkembangannya seperti apa ya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan ya, kan kalau bahasanya yang terkenal di TV itu kan, ini kan ngeri-ngeri sedap katanya ya. Ya, apa yang harus dilakukan sebenarnya, mau ada mutasi yang lebih berat atau yang tidak lebih berat misalnya, atau sama saja misalnya, kalau virusnya nggak masuk ke tubuh kita kan nggak masalah sebenarnya ya, gitu kan. Nah, terus bagaimana ya, pakai masker tetap ya, prokes itu tetap dikerjakan gitu ya, walaupun kita sudah divaksin ya, maka tetap pakai masker ya, tetap menjaga jarak ya, kemudian tetap kebiasaan mencuci tangan, kebiasaan hidup sehat yang bersih ya. Nah, kemudian tetap vaksinasi ya, karena selama mutasinya itu tidak di tempat yang kita target ya, insya Allah vaksinnya masih bisa efektif gitu ya, walaupun kemarin hasil penelitiannya kan cuma 60 sekian persen ya, tapi itu lebih baik daripada tidak ada vaksin sama sekali ya. Demikian ya, itu yang apa yang harus kita lakukan ya, walaupun mau ada mutasi mau tidak ada, kalau kita tidak kemasukan virus ya insya Allah nggak apa-apa gitu ya. Nah, gitu ya, karena apakah kita bisa mencegah mutasi gitu ya, sulit sekali kita mencegah mutasi ya, karena apalagi ini usaha kita untuk prokes ini dan usaha kita untuk vaksin ini itu juga bisa menghindari ya, salah satu upaya untuk menghindari mutasi loh. Kok bisa? Ya bisa, karena tadi ya kan, walaupun virus corona itu dibandingkan dengan virus RNA yang lain dia lebih jarang bermutasi sebenarnya ya, tetapi kalau dia itu hidup di tempat di seseorang atau menginfeksi seseorang yang daya tahan tubuhnya itu lemah, maka kan kalau daya tahan tubuh lemah, virus corona itu akan lebih lama tinggal di tubuh pasien tersebut ya, karena daya tahan tubuhnya tidak mampu mengatasi virus corona dengan baik ya. Nah, kalau semakin lama dia hidup di tubuh seseorang, maka risiko untuk terjadinya mutasi itu lebih besar gitu ya. Nah, kalau kita memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian ikut vaksinasi yang sudah terjadwalkan ya, sudah diprogramkan ya, insya Allah kita akan menjaga orang lain dari terinfeksi virus corona ini ya kan. Nah, kalau orang-orang yang daya tahan tubuhnya itu lemah misalnya, terlindungi dengan
usaha kita memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, ya, dan vaksinasi, insya Allah risiko virusnya masuk ke orang tersebut juga berkurang kan. Nah, kalau dia berkurang, risiko untuk bermutasi karena lama tinggal di situ dan membelah diri terus, ya, maka kemungkinan mutasinya juga ringan gitu ya, sudah sedikit gitu. Nah, ini adalah apa namanya referensi yang kami gunakan ya. Bagi yang ingin melihat lebih jauh silahkan dilihat lagi ya. Memang ini kan sejak video yang kemarin ada berubah ya, karena ada yang memberikan saran ya sebaiknya di belakang saja gitu ya, karena kalau dia itu mengganggu yang seharusnya gambarnya bisa atau tulisannya bisa diperbesar lagi, jadi terisi dengan apa namanya kepustakaan ya. Jadi ini adalah referensi. Mulai sekarang dua video ini saya taruh di paling belakang, nanti bisa dilihat sendiri-sendiri ya. Saya kira demikian, terima kasih. Kalau ada